الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita yang mungkin selama 1 bulan ya kita liburkan karena kita fokus dan konsentrasi untuk menjalankan ibadah Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tentunya dengan tarbiyah sebulan penuh di bulan Ramadan, kita semakin menjadi kuat secara fisik ya, fisik kita terlatih untuk menahan lapar, menahan haus, kemudian secara emosional ya, jiwa kita juga terlatih untuk menjadi orang yang sabar, kemudian orang yang santun, orang yang tidak mudah marah ya. Dan juga kita tentunya menjadi lebih baik lagi ya, secara intelektual. Karena di bulan Ramadan itu kita banyak mempelajari hikmah-hikmah Ramadan. Dan juga kita berada di majelis-majelis ilmu selama Ramadan, sehingga secara intelektual kita memiliki pemahaman yang lebih baik lagi tentang Islam, tentang syariat Islam, tentang bagaimana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin membaik lagi, semakin dekat kepada Allah, semakin cinta kepada Allah, dan semakin mudah untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan kekuatan fisik, kekuatan secara emosional ya, kekuatan iman, kekuatan secara intelektual ya, kita lebih bagus lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali hari ini memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berada di taman-taman surga Allah di dunia. Tentunya hal ini tidak mudah. Butuh satu tekad yang kuat untuk istiqamah. Ketika kita memahami perintah Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya, betapa agungnya, betapa besar pahalanya ketika kita berada di majelis-majelis ilmu, tentu akan menjadi ringan bagi kita. Sebaliknya kalau kita tidak paham, mungkin terasa berat. Karena
orang hari ini mencari ketenangan, mencari kenyamanan, mencari kehidupan kebahagiaan, mereka tidak tahu harus bagaimana, sehingga yang dicari dengan cara pintas, ya. Seakan-akan ketika orang itu ingin santai, ingin tenang, ingin bahagia, ada mereka dengan cara mendengarkan musik, ya, musik berbagai macam bentuk musik, ya, biar hatinya senang, bahagia, tenang, ya, mendengarkan musik, ya, mulai dangdut, ya, koplo, ya, Malaysia, rock, ya, macam-macam sesuai dengan seleranya. Mereka mencari ketenangan, kebahagiaan, kenyamanan hidup, seakan-akan bisa dengan melalui musik itu hatinya tenang. Bahkan orang sekarang tidak hanya mendengarkan musik, tapi sambil minum obat, ya, merasa tenang, fly, ya. Begitulah mereka mencari ketenangan dengan cara yang singkat. Ada yang mencari ketenangan, kebahagiaan hidup itu dengan rekreasi, melakukan traveling, jalan-jalan ke villa, ke tempat-tempat yang di situ keramaian yang membuat dia bahagia. Nah, ini selalu dicari oleh banyak manusia. Akan tetapi Allah dan Rasulnya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatsma'innul qulub. Ternyata Allah menunjukkan kepada kita, hanya dengan mengingat Allah, zikrullah, hati menjadi tenang. Jadi hati tenang, bahagia, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana tempat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Fil masjid, di masjid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ma ijtama'a qaumun, ya, tidaklah satu kaum ketika mereka berkumpul fi baitin min buyutillah, ya, di dalam sebuah rumah, yaitu di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah Allah Subhanahu wa taala di mana? Di masjid. Yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum. Apa yang mereka lakukan di masjid-masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala? Yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu, dan tidak hanya sekedar membaca Al-Qur'an, tapi apa? Yatadarasunahu, dirasah, ya, mempelajarinya. Mempelajari Al-Quran dan memahami makna dan isinya. Masya Allah. Apa janji Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis ini, barang siapa yang berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rangka membaca Al-Quran yang kita kaji hari ini, Al-Quran, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya, nazalat alaihi musakinah. Yang pertama, yaitu Allah turunkan ketenangan di dalam hatinya. Nah, jadi ketenangan hati ini ternyata kita akan dapatkan pada saat kita berada di taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala di dunia. Di mana, Pak? Di mana, Bu? Di masjid, di majelis-majelis ilmu. Nah ini, ya. Insya Allah kalau kita istiqomah, Allah akan memberikan ketenangan di dalam hati kita, ya. Dan ketika hati kita merasa tenang, kita akan mendapatkan apa? Kebahagiaan. Waduh Ustaz, kalau saya ke majelis ilmu, ke masjid,
ngaji, apalagi habis isya ngantuk Ustaz. Seharian penuh capek saya kerja, seharian penuh nganterin anak, nganterin istri, ternak teri. Habis ternak teri kerja sampai sore, wah capek Ustaz, tidak ada waktu saya untuk belajar, tidak ada waktu saya untuk ngaji, tidak ada waktu Ustaz. Pokoknya setelah itu capek, tidur, bangun pagi, berangkat lagi, ternak teri lagi. Nah kapan ngajinya? Wajar kalau dalam hidupnya itu tidak merasa tenang, tidak merasa bahagia, karena disibukkan dengan urusan dunia, urusan fisik yang memang akan terasa capek. Tetapi Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita, nazalat alaihimus sakinah, Allah menurunkan ketenangan, kebahagiaan apabila kita ini istiqomah berada di masjid Allah, di tempat-tempat di mana di situ dibacakan Al-Quran dan juga mempelajarinya. Nah, ini. Memang kalau kita jarang merasakan ya bagaimana pengaruh Al-Quran dalam hidup kita ini, memang kita kadangkala tidak percaya. Ya. Lah kebiasaan kita ini mendengarkan musik masalahnya. Kalau mendengarkan pengajian itu bosen ya. Rasanya itu ini baru 5 menit saja panas ya duduk ya. Terasa capek. Ya, ini memang kalau tidak terbiasa seperti itu. Tapi kalau sudah di warung kopi mendengarkan musik, ngobrol sana sini ya, apalagi sampai membicarakan urusan orang lain, wah kerasan ya, sambil ngopi, bahkan mungkin 24 jam sampai subuh, semalam suntuk sanggup. Tapi apakah Allah menurunkan kebahagiaan, ketenangan di dalam jiwa kita? Tidak ada jaminan. Tapi kalau kita hari ini yang istiqomah untuk tholabul ilmi, untuk belajar, untuk berada di majelis ilmu, meskipun kadang di majelis ilmu itu langsung tidur Pak, saking tenangnya, tidak masalah. Karena apa? Karena di dalam tholabul ilmi, baik dalam keadaan kita mendengarkan, ngantuk ya, capeknya kita di dalam tholabul ilmi itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Fisabilillah, karena kita berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita meninggal dunia di dalam tholabul ilmi, maka meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah. Nah, ini ketenangan. Kita dapat ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Maka Rasulullah juga mengatakan bahwa Allah akan menurunkan, memberikan rahmat kepada kehidupan kita. Rahmat Allah ini Pak ada 100. Di dalam satu hadis disebutkan rahmat Allah ini ada 100. Yang 99 masih disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan di dunia ini hanya 1 saja. Begitu besarnya rahmat Allah kepada kita. Kita bangun tidur diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kekuatan untuk bisa beribadah, menjalankan ketaatan kepada Allah. Bisa bersama keluarga, bisa bersama teman, bisa bekerja, bisa mencari rezeki yang halal. Betapa banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada kita. Ketika kita tholabul ilmi, kita mensyukuri nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat rezeki, nikmat apapun yang diberikan oleh Allah dengan tholabul ilmi, berada di majelis-majelis ilmu, taman-taman surga Allah. Allah akan tambahkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, Allah tambah terus. Ya, wa ghasyiyatuhumur rahmah ini kalau bahasa kita digerujuk, Pak. Gerujuk ya, digerojok ya. Tahu gerojokan sewu? Wah, mengalir terus. Nah, kalau kita istiqomah,
Kita digerojoki oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki tanpa batas. Diberikan kesehatan, diberikan kebahagiaan, diberikan ketenangan. Diselamatkan dari berbagai macam musibah. Nah ini. Jadi kalau thalabul ilmi itu Masya Allah sudah tenang, bahagia. Allah limpahkan ya, rahmat sebanyak-banyaknya kepada kita. Nah ini. Wah, kok nggak terasa Ustaz? Mana rahmat Allah Subhanahu wa taala ini? Ya. Nah, ini kadang-kala kita ini melihatnya harus ya seperti Bani Israel. Ya Musa, lan nasbiru ala ta'amin wahid. Sudah dikasih makanan dari surga masih tidak terima ya. Apa ini makanan apa ini? Minta minuman yang ya, segar. Lan nu'mina hatta narallaha jahra. Aku tidak akan beriman kepada Allah sampai saya melihat Allah. Nah, begitu melihat cahaya petir saja sudah mati. Mereka sudah mati semua. Tidak bisa. Karena Allah itu apa? Nurun ala nur. Ya. Nabi Musa sendiri ingin melihat Allah, tapi Nabi Musa tidak sanggup, tidak kuat. Ya. Melihat cahaya Allah di atas gunung Tursina saja sudah tidak sanggup. Ini kadang-kala kita ini seperti orang yang tidak punya keyakinan, gitu ya. Padahal kekuatan orang beriman itu adalah yu'minuna bil ghaib. Dia beriman dengan yang ghaib. Nah, surga ini terlihat apa? Apa tidak? Nampak apa tidak hari ini? Mana surga? Thalabul ilmi cari surga, mencari rezeki yang halal cari surga, sholat cari surga, ya, berumah tangga cari surga, ya. Apapun yang kita lakukan hari ini kita berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan nanti Allah akan memasukkan kita ke dalam surga. Nah, jenengan sampun ningali swarga. Sudah melihat surga? Dereng. Lah kok yakin ada surga? Hari ini ya, dengan kondisi seperti ini, ketika umat Islam lemah, mereka orang-orang kafir akan menyerang dari sisi akidah keyakinan ini. Ya. Maka orang beriman adalah orang yang sangat kuat meyakini Allah Subhanahu wa taala. Yu'minuna bil ghaibi. Mereka beriman kepada hal-hal yang gaib yang sudah diberikan pengetahuan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Yakin dengan malaikat Allah. Ya. Al jannatu haqqu wan naru haqqu. Surga itu benar adanya, neraka itu juga benar adanya. Ya. Ada orang itu tidak takut neraka. Saya nanti pengen bersama-sama artis di dalam neraka, kita party bersama, pesta di neraka. Kok gaya sekali orang ini ya. Padahal yang namanya neraka itu, nar saja artinya apa Pak? Api kan. Nah, neraka, mereka mau masuk neraka ini menantang Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus bersyukur kepada Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang hari ini datang kepada kita. Setelah Ramadan kita ditarbiyah, hari ini kita masih mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan Ramadan lagi. Amin. Begitu nikmatnya, begitu tenangnya, begitu indahnya. Para sahabat nangis ditinggal Ramadan. Kirangan jenengan nangis napa mboten? Sedeng Ustaz. Wajah riyo oleh duit. Panen Ustaz. Ya, panen dodolan rame ya. Ya. Sahabat radhiyallahu anhum ajma'in nangis semua ya. Ditinggal Ramadan karena apa? Yakin tidak ada bulan-bulan di mana Allah membuka pintu-pintu surga. Sekarang pintu neraka dibuka lebar-lebar. Ketika Ramadan ditutup, setan dibelenggu. Nah, sekarang sudah lebar Pak.
Nah, ini pintu surga ditutup lagi. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa kita harus betul-betul bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan amal soleh, ketaatan kepada Allah. Ya. Maka Allah akan membuka pintu-pintu surga bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Masya Allah, para malaikat menyebut-nyebut nama jenengan, Pak. Nama bapak ibu disebut-sebut malaikat. Yang hari ini datang di Masjid Dzikrullah disebut-sebut malaikat. Laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Bang Romi sekarang hadir di majelis ilmu, ya Allah. Pak Yoyo hadir di majelis ilmu, ya Allah. Berikan keberkahan kepadanya, berikan. Jadi nama-nama jenengan disebut semua oleh para malaikat. Ya. Ini bukan saya yang bicara, tapi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Beliau memberitahukan kepada kita bahwa kita yang hadir di majelis ilmu, yang belajar Al-Quran, yang thalabul ilmi, disebut-sebut nama kita di hadapan Allah. Jenengan seneng napa mboten nek disebut-sebut namine? Masya Allah ya. Disebut namanya, kebaikan-kebaikannya disebut. Nih, seneng napa mboten? Masya Allah, Pak Yoyo niki tiange sae anu ya. Jelas secara ya, kalau kita di dalam masyarakat tentu dalam pergaulan ya seneng. Sebaliknya, nih misalnya namanya jenengan dielek-elekno, seneng napa mboten? Ya. Nah ini. Sekarang ini kan ini Pak, apa namanya? Perang nama ini sekarang ini. Yang satu dipuji-puji, yang satu dijatuh-jatuhkan, yang satu diunggul-unggulan, yang satu dijatuhkan, dibentur-benturkan. Nggih napa mboten? Kalau ndak kuat Pak, bunuh diri Pak. Tapi taruhannya seperti itu. Tapi orang beriman tenang. Ya. Orang beriman tidak akan terpengaruh. Ya. Karena apa? Karena kita berharap para malaikat menyebut-nyebut nama kita, menyebut kebaikan-kebaikan kita dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jangan ikut-ikutan jenengan mencemooh, menjelekkan nama orang lain, nama saudaranya sendiri. Ya, apalagi sekarang ini kita digiring kepada satu kondisi dibentur-benturkan, satu memuji ini, satu menjatuhkan ini, satu wah luar biasa. Dan inilah pertempuran modern ya, pertempuran hari ini. Wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah hari ini kita kembali dikelilingi malaikat ya. Kita dikelilingi malaikat. Mungkin setelah Ramadan, kemudian Idul Fitri, kita cari ketenangan, refreshing di pantai, ada yang di gunung, ada yang entah pergi kemana ya. Kira-kira dikelilingi malaikat apa tidak? Atau bahkan yang ngelilingi itu ya, minasyaitonir rajim, minal jinnati wan nas ya. Ya, setan-setan yang mengelilingi kita nggak tahu. Maka hari ini Masya Allah ya, dengan waktu yang singkat ya, umur kita, kesehatan kita, kita syukuri nikmat Allah dengan berada di majelis ilmu ini. Sehingga apa? Hari ini kita berharap Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan, menurunkan rahmatnya. Kemudian kita bersama para malaikat lagi hari ini ya. Kemudian nama-nama kita disebut oleh para malaikat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan ya, ketenangan kita dapatkan dan Allah mudah-mudahan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Baiklah, itu muqaddimah ya, karena saya juga kangen dengan jenengan sedoyo. Jadi kita memotivasi, sebetulnya motivasi ini juga kepada diri saya ya, dan umumnya kepada kita semua yang hari ini
harus tetap menjaga semangat thalabul ilmi. Jangan sampai kendor, Pak. Jangan sampai kendor. Karena kalau kita tidak thalabul ilmi, ya, hari ini kita dihadapkan pada perjuangan yang sangat besar untuk membangun sebuah bangsa, untuk membangun peradaban Islam. Bagaimana kita membangun sebuah peradaban Islam, peradaban bangsa yang besar ini tanpa ilmu? Nah, ini pasti kita terombang-ambing, ya. Ya, ibarat naik kapal gitu ya, kita nanti bisa jatuh, ya, di tengah lautan yang dalam. Kita lanjutkan hari ini. Kira-kira masih ingat, Pak, kita sampai pada ayat keberapa? Surat Al-Baqarah ayat 200. Belum sampai 200, Pak. Ya, 198 ya. Ya. Monggo dibuka ya, 198. Insya Allah kita akan mengkaji inti daripada ayat ini ya. Ada 2 ayat, jadi kita tidak terlalu lama nanti insya Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idza afattum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Thumma afidu min haitsu afadhan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 198 yang akan kita kaji pada malam hari ini. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari rezeki dari hasil perdagangan, ya. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia rezeki dari hasil perdagangan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha 'indal mash'aril haram. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, ya, berzikirlah kepada Allah di Mash'aril Haram. Wadhkuruhu kama hadakum, dan berzikirlah menyebut nama Allah sebagaimana Allah memberikan petunjuk kepada kamu. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin, dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang yang sesat. Jadi di sini mengajarkan Allah memberikan petunjuk kepada kita ketika kita selesai melakukan ibadah, maka sebagaimana yang kita lakukan setelah selesai sholat, apa yang kita kerjakan, Pak? Ketika assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullah, apa yang kita kerjakan? Apa langsung dodolan kebab? Apa langsung jualan buku? Apa langsung megang HP? Barangkali di WA ada pesanan, ya, ada orderan. Nah, ketika selesai sholat apa, Pak, yang kita lakukan? Apa, Bu? Istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 ya. Itu kebiasaan Rasulullah ketika selesai sholat membaca istighfar 3 kali, atau yang panjang juga boleh, ya. Jadi di dalam ayat ini kita diajarkan oleh Allah setelah melakukan ibadah, ya, di dalam ayat ini ibadah haji, ya. Setelah dari Arafah, nah sebentar lagi ini kita masuk musim haji, ya. Setelah bulan Syawal, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Masya Allah, sudah siap sapinya, kambingnya, Pak? Siap ya? Sudah siap berkorban ya? Sudah nyeleng-nyeleng ya? Masya Allah ya. Tidak terasa, Pak, ya Allah.
Allah, kita cepat sekali. Habis itu Ramadan lagi, ya, Lebaran lagi, terus haji lagi. Masya Allah. Terus kalau kita nggak punya aktivitas untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya begitu terus nanti. Nah, ini. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika selesai ibadah, seperti di dalam ayat surat Al-Jum'ah, fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Besok Jumat ya Pak ya, besok hari Jumat. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala apabila selesai sholat Jumat, maka berzikirlah kepada Allah dan menyebarlah kalian. Nah, di dalam ayat ini, ketika ayat ini turun Pak, para sahabat itu takut untuk jualan. Mereka tidak jualan. Karena apa? Karena setelah melaksanakan ibadah haji, ya. Jadi turunnya ayat ini disebabkan karena para sahabat itu mereka setelah menunaikan ibadah haji setelah wukuf di Arafah, kan masih musim haji. Mereka takut untuk melakukan aktivitas berdagang, ya. Jadi yang tadinya dagang kebab, ya takut, wah ini masih musim haji. Nah musim haji ini masih panjang, ya. Karena kalau sudah Arafah itu tanggal berapa Pak? 9? Ya, 9 Dzulhijjah. Dia takut, ya. Nah ayat ini turun apabila setelah kalian melaksanakan ibadah seperti ibadah sholat Jumat besok itu, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Silakan kalian beraktivitas mencari fadilah, mencari keutamaan rizki Allah yang halal. Nah, jadi pada saat itu, pada besok hari Jumat itu mencari rizki yang halal itu fadilahnya sangat luar biasa, ya. Nah, ini, wah setelah sholat Jumat ini panas Ustadz, enaknya tidur, ya, istirahat. Nah, ini. Jadi di dalam ayat ini kita diajarkan bagaimana keutamaan mencari rezeki yang halal. Masya Allah, ya. Rezeki yang halal ini ketika ada satu ayat turun, ya, yang pernah kita kaji sebelumnya. Jadi dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau berkata ketika ayat ini turun, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Nah, itu surat Al-Baqarah, ya. Sebelum ayat yang kita kaji ini itu ada perintah, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi ini halalan thayyiba, dari makanan yang halal dan thayyib. Nah, masih ingat Pak ya? Masih ingat waktu kita kaji materi makanan halal dan thayyib, ya. Makanan thayyib itu pasti halal, ya. Kalau makanan halal, ya, terkait dengan masalah kebersihan, higienis dan lain sebagainya, ya. Karena kan ada orang itu makan roti tapi rotinya itu nggak bersih, gitu ya. Nah, ini nggak bersih, ya, ada kuman-kumannya karena memang kurang memperhatikan kebersihan. Nah, makanya oleh Allah Subhanahu wa taala halalan thayyibah, halal lagi thayyib. Nah, ketika ayat ini turun, Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri. Sa'ad bin Abi Waqqas berdiri. Panjenengan kenal Pak Sa'ad bin Abi Waqqas ini siapa? Salah satu sahabat yang masuk menjadi 10 penghuni surga, ya, yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah, 10 sahabat penghuni surga, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf,
bukan ya, Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian Tolha, kemudian Zubair. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak hanya beliau ini salah satu sahabat di antara 10 yang dijamin oleh Allah masuk surga, tapi apa? Doanya itu mustajabah. Jadi kalau kita membaca sejarahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini, meskipun beliau ini sahabat Nabi, tapi sering dibicarakan, sering difitnah. Tapi apa? Ketika beliau difitnah, beliau santai, ya, tenang. Tapi begitu dilaporkan kepada Umar bin Khattab, dipanggil Sa'ad bin Abi Waqqas ini, ya. Ketika ditanya, ya, maka Sa'ad bin Abi Waqqas ini juga tertawa. Dia tidak pernah melakukan hal itu, dan dia berdoa dengan orang yang, ya, dia mendoakan orang yang memfitnah itu. Ketika dia berdoa, tahu-tahu di depannya itu apa? Ada onta yang ngamuk, Pak. Karena sama Sa'ad bin Abi Waqqas didoakan, ya Allah, semoga yang memfitnah saya ini, semoga yang orang-orang yang mudah memfitnah ini Engkau berikan pelajaran, ya. Tahu-tahu di depannya ada onta ngamuk, Pak, ya. Dan yang diserang itu orang ini yang memfitnah ini sampai mati, diinjak-injak onta ini, ya. Tahu-tahu ontanya ngamuk, ya. Ya. Panjenengan tahu nggak onta kalau ngamuk? Kalau onta yang besar ya lumayan kayak sapi gitu ya, mau disembelih, kalau ngamuk kan yang besar ya lumayan. Nah, ini onta ngamuk ini. Nah, sehingga sampai seperti itu. Di zaman tabi'in juga begitu. Sa'ad bin Abi Waqqas pernah difitnah, ya, pernah ditudung macam-macam, ya, sehingga didoakan. Doanya begini, Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Allah, berikanlah umur yang panjang dengan orang ini. Tapi berikan ujian kepada dia. Ya. Ya. Jadi apa yang dialami karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas, orang ini, ya, umurnya panjang, tapi dia mengalami kesedihan, kesusahan terus menerus, ya. Padahal seorang tabi'in. Ketika ditanya, kenapa kamu seperti ini? Karena doanya Sa'ad bin Abi Waqqas kepada saya. Ini dalam kisah-kisah sahabat seperti itu disebutkan, Masya Allah. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika turun ayat ini, dia berdiri. Kemudian dia bertanya kepada Rasulullah. Faqama Sa'ad bin Abi Waqqas faqala, ya Rasulullah, ud'ullaha ayyaj'alani mustajabat da'wah. Ya Allah, doakan kami, ya Rasulullah, doakan kami supaya Allah menjadikan doa-doa kami terkabulkan. Ini ya. Ini panjenengan sempat nggak berpikir seperti saat ini? Bagaimana doa-doa kita ini dikabulkan? Minta rumah, nanti seminggu lagi alhamdulillah bisa beli rumah. Ya, minta kendaraan, dikasih kendaraan, ya. Istrinya yang sedang sakit diberi sembuh, anaknya diberikan kecerdasan, menjadi penghafal Quran, menjadi ahlul Quran, ya, dikabulkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak kita berpikir seperti Sa'ad bin Abi Waqqas ini? Supaya doa-doa kita diterima oleh Allah. Maka Sa'ad bin Abi Waqqas langsung meminta kepada Rasulullah, doakan kami ya Rasul supaya Allah memberikan, ya, memudahkan agar doa-doa kami dikabulkan. Kata Rasulullah SAW kepada Sa'ad, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Sa'ad. Kemudian Rasulullah berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabat dakwah. Nah, ini kuncinya, Pak. Ini kuncinya, Bapak Ibu. Kunci doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Perbaiki makananmu. Nah, ini. Perbaiki apa? Makananmu. Berarti apa?
yang masuk ke dalam tubuh kita adalah makanan yang haram apa yang halal? Yang halalan thayyiba. Sebagaimana ayat tadi. Halalan thayyiba, ya. Supaya doa kita terkabul, badan kita sehat, ya halal ya, thayyib. Bukan makanan-makanan yang kotor, bukan makanan-makanan yang mengandung banyak minyak, ya. Kadang-kala kalau kita banyak minyak ya kolesterol tinggi, akhirnya ya. Nah ini ya, sekarang ini dokter spesialis saraf rame Pak. Kenapa? Habis lebaran banyak yang kena saraf gini ya. Ya. Kebetulan saya habis berkunjung ke saudara yang dokter spesialis saraf itu, tidak bisa ditemui. Kenapa? Maaf Mas, lagi sibuk. Kenapa? Pasiennya rame. Ya. Nah, rata-rata di atas 100 spesialis Pak. Kenapa? Karena habis awalan, habis lebaran, makanannya kan pokoknya ya enggak terkontrol. Jadi yang pertama adalah kuncinya bagaimana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbaiki makananmu. Atib mat'amaka. Mustajabat dakwah, kata Rasulullah. Insyaallah pasti doamu terkabulkan. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi annal 'abda la yaqdhifal luqmatal haram fi jawfihi ma yataqabbal minhu 'amala 40 yauman. Kemudian Rasulullah melanjutkan, tidaklah seorang hamba ketika dia memasukkan sesuatu yang haram pada tubuhnya, maka amalnya tidak diterima selama 40 yauman, 40 hari. Hati-hati Bapak Ibu ya. Kita nggak tahu, mungkin barang itu dari hasil curian atau syubhat, kemudian kita belikan, kita makan. Nah ini kita sudah susah payah tahajud, baca Quran, sedekah selama 40 hari tidak diterima. Karena apa? Karena sebab apa? Kita kemasukan barang yang haram di dalam daging kita, tubuh kita. Nah ini. Akhirnya apa? Doa nggak diterima, ibadah selama 40 hari tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyuma 'abdin nabata lahmuhu min sakhat fannaru aula bihi. Ya. Jika daging ini tumbuh, ya, daging anak-anak kita, istri-istri kita, ya, daging kita ini tumbuh dari hasil yang haram, kata Rasulullah, fannaru aula bihi, maka neraka lebih berhak untuk dihuninya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Jadi betul-betul kita berhati-hati Bapak Ibu dengan masalah makanan ini, ya. Maka makanan itu juga mempengaruhi apa Pak? Pekerjaan, ya toh? Ya. Karena kita bekerja mencari rezeki yang halal, sehingga kita pun memberikan nafkah, memberikan makan dan minum kepada keluarga kita dengan makanan yang halal. Nah, ini bukan dari hasil korupsi. Ya. Ini sekarang korupsinya itu sudah tidak sembunyi-sembunyi lagi Bapak Ibu, ya. Korupsinya sekarang terang-terangan, ya. Dengan jumlah yang nggak karu-karuan sudah, nominalnya sudah, ya. Kita itu mungkin ya nolnya 6 lah sudah cukup gitu ya. Wah ini nolnya 9, nolnya 12. Waduh, tak nutut kita ini kalau ngitung nolnya itu tak nutut. Kita ini paling banter nolnya 6. Nolnya 6 nih wis. Ya. 100 nolnya 6, 200 nolnya 6, itu aja sudah alhamdulillah wae. Oh ini yang korupsi ini nolnya 0,000 sudah nggak terhitung, ya. Ya, sudah T gitu ya Pak ya. Nah mereka memang
melakukan hal seperti itu, ya, tidak didasari dengan keimanan. La yasriku syarik hina syarik, ya. Dia tidaklah mencuri sesuatu pada saat mencuri itu dia memiliki iman. Jadi jelas Pak, ketika memberikan makanan ya kepada keluarganya dari hasil korupsi, dari hasil ya mungkin sekarang ini orang kepingin kaya itu dengan cara instan, jual beli narkoba. Satu keluarga melakukan kegiatan aktivitas seperti itu untuk apa? Untuk bisa cepat kaya. Jelas apa yang disampaikan oleh Rasulullah, fannaru aula bihi. Kalau hasil daging ini tumbuh ya, apalagi anak kita dari bayi ya, susunya, makanannya, kemudian sampai besar ya, sampai dewasa dari hasil yang haram, naudzubillah tsumma naudzubillah ya. Maka tidak heran Pak kalau ada anak itu yang keluar dari mulutnya itu perkataan-perkataan kotor semua, binatang semua disebut ya. Kemudian caranya, akhlaknya, adabnya kasar. Ini berpengaruh dengan apa? Dengan makanan yang masuk kepada tubuhnya. Masya Allah ya. Ya makanya ini ada satu kisah yang sangat menarik ya. Ya ini untuk supaya menjadi pelajaran, yaitu ayahnya Imam Asy-Syafi'i ya. Imam Syafi'i itu kan ya Asy-Syafi'i bin Idris ya. Namanya Idris ya. Idris ini seorang pemuda ya, mungkin seperti jenengan inilah, masih pemuda semua. Ya. Bayangkan seperti ayahnya Imam Syafi'i ini ya. Bang Idris ya. Masih muda-muda. Belum menikah ya. Masih kuat-kuatnya. Ketika melakukan sebuah perjalanan lewat di dekat sungai ya, dekat sungai pada saat kondisi dia ini butuh istirahat dan ya mungkin ya perlu asupan lah, makanan gitu ya. Dilihat di sungai itu mengalir ya buah delima, ada yang mengatakan buah apel, ada yang mengatakan buah delima. Diambil dimakan, bismillahirrahmanirrahim, karena mengalir di sungai gitu kan, diambil dimakan. Begitu dimakan ya, kemudian berhenti, baru beberapa gigitan berhenti. Dia berpikir, wah ini makanan syubhat ya. Kalau kita ya mungkin sampai habis wis. Karena posisi kalau beliau ini dimakan kemudian ragu-ragu, ini makanan yang syubhat, tidak halal bagi dirinya. Maka ini akan sangat mempengaruhi ya kecerdasannya, sangat mempengaruhi ya nanti tumbuh dagingnya, dan dia sadar bahwa nanti doanya pun akan sangat berpengaruh, diterima dan tidaknya, dikabulkan dan tidaknya oleh Allah. Karena apa? Makanan yang syubhat tadi. Akhirnya dia menyisir sungai sampai akhirnya ketemu kebun delima itu tadi. Di situ ada yang jaga, ditanya, apakah ini kebun delimanya Bapak? Ya. Mohon diikhlaskan, saya tadi telah memakan sebagian. Karena beliau ini orang tua ya. Dia berpikir, pemuda ini pemuda yang langka, ya. Wong ini makanan yang sudah ya mengalir ya dengan aliran sungai itu, tapi ketika dia makan dia merasa makanan ini belum halal bagi dirinya, sehingga dia mencari agar bagaimana makanan ini halal bagi dirinya. Masya Allah. Nah, ini, mencari rezeki yang halal itu susah Pak. Akhirnya Pak minta tolong Pak diikhlaskan. Tidak bisa, kata bapak ini, tidak bisa. Kamu harus bekerja 1 bulan membersihkan kebun saya, ya.
menyirami tanamannya sampai 1 bulan tanpa gaji, karena mencari rezeki yang halal. Beliau akhirnya, baik Pak, siap. Setelah 1 bulan dia laporan, Pak, saya sudah melaksanakan, ya, agar apa yang saya makan ini halal, maka saya sudah laksanakan. Sebentar, belum cukup. Ya, sekarang apalagi Pak? Sekarang saya punya anak, ya, kamu harus menikah dengan putri saya. Putri saya itu buta, tuli, bisu dan lumpuh. Waduh, ya, namanya anak muda, ya, mesti dia kepinginnya yang normal. Wah, tapi ini sempurna ini, ya, buta, tuli, bisu, lumpuh. Nah, karena dia memang betul-betul mengharapkan makanan yang masuk pada tubuhnya itu makanannya halal, ya, karena itu sebagai syarat halalnya makanan. Dan ini perlunya Bapak Ibu sebagai orang tua melihat bagaimana karakter seorang pemuda, calon mantu, ya Bapak Ibu, ya. Jadi kalau cari calon mantu ya seperti Idris ini, ya, seperti ayahnya Imam Syafi'i, ya. Dia akhirnya apa? Melaksanakan itu. Ketika dia dinikahkan oleh bapaknya sendiri, setelah itu temui anak saya. Subhanallah, ketika ditemui, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, kok tadi katanya bisu, kok bisa jawab? Ketika masuk dipersilakan duduk. Loh, kok bisa melihat? Ya. Terus dia berdiri. Loh, katanya lumpuh. Subhanallah, ternyata sempurna. Ya, sempurna. Sempurna kecantikannya, sempurna ilmunya, sempurna kecerdasannya, sehingga lahirlah siapa? Imam Syafi'i rahimahullah. Ya, tapi tidak lama beliau meninggal. Dan Imam Syafi'i itu dibesarkan oleh siapa? Oleh ibunya yang bernama Ruqayyah. Masya Allah, ya. Nah, itu. Jadi cari mantu, ya, biar dapat keturunan yang baik, ya, biar mendapatkan nanti, ya, kecerdasan anaknya, berarti cari ibu yang baik, cari menantu anaknya juga baik, ya. Nah, ini cara bagaimana ayahnya Imam Syafi'i rahimahullah mencari rezeki yang halal. Dan masih banyak lagi, ya, masih banyak lagi cerita atau kisah-kisah seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir, yang kedua adalah ayat 199, ya, ayat 199. Tsumma afidu min haitsu afadun nas wastaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Nah, ini yang terakhir. Kemudian bertolaklah kamu di tempat bertolaknya orang banyak, ya. Artinya apa? Ketika kita beribadah, ya, kalau dalam hal ini adalah ibadah haji, ya, seperti besok kita beribadah sholat Jumat atau beribadah, ya, dalam bulan-bulan Ramadan atau ibadah sholat atau ibadah yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita wastaghfirullah, dan hendaknya kalian minta ampun, beristighfar, memperbanyak apa? Istighfar. Masya Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Maka di dalam ayat ini kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah beribadah maka kita harus mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ya. Dan yang paling penting adalah apa? Kita jangan sampai lupa untuk beristighfar. Saya ada videonya, ya. Saya kasih judul Keajaiban Istighfar, ya. Kalau ini Masjid Dzikrullah Official, ya. Saya punya YouTube Wahaba Channel, itu saya buat videonya Keajaiban Istighfar. Di situ
seorang tabi'in Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya, ya, ketika datang, ya, tanya permasalahan hidupnya. Yang pertama yang ditanyakan oleh jamaah itu, ya, oleh muridnya kepada Imam Hasan Al-Basri adalah, wahai Imam Hasan Al-Basri, bagaimana ini kita menghadapi paceklik, ya, ekonomi sulit, ya, nggak dapat pekerjaan, ya, dagangan sepi, wis pokoknya paceklik, ya. Apa yang kita lakukan? Kata Imam Hasan Al-Basri apa? Istighfar. Perbanyak istighfar. Nah, ini ada muridnya yang bernama Ar-Rabi' bin Sobi ini. Dia perhatikan terus. Setelah ini pergi, datang lagi satunya lagi. Wahai Imam Hasan Al-Basri, saya ini orang miskin, kerja itu ya sudah, tapi kok miskin, tetap miskin, tidak kaya-kaya. Apa yang harus saya lakukan? Istighfar. Perbanyak istighfar. Ya. Muridnya Ar-Rabi' ini memperhatikan. Tadi ngadepi paceklik, ngadepi miskin, istighfar. Sekarang datang lagi, setelah ini pergi datang lagi, ada yang datang lagi. Ya Imam Hasan Al-Basri, saya ini sudah nikah, sudah lama, sudah bertahun-tahun, tapi nggak punya keturunan. Saya pengen punya anak. Bagaimana pendapat Anda? Kalau kamu ingin punya keturunan, maka apa? Istighfar. Masya Allah. Kemudian pergi. Muridnya ini yang dari tadi memperhatikan terus datangi Imam Hasan Al-Basri. Ya Imam, tadi ada orang mengeluh paceklik, engkau suruh apa? Istighfar. Ada orang datang ngeluh sambatan miskin, engkau perintahkan istighfar. Terus ada yang datang ngeluh nggak punya anak, sambatan nggak punya anak, pengen punya anak, engkau perintahkan untuk istighfar. Apa yang dikatakan Imam Hasan Al-Basri? Wahai Rabi', tidaklah aku mengatakan ini kecuali ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuka surat Nuh. Surat Nuh ayat 10, ya. Coba dibuka surat Nuh ayat 10. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, ya. Maka di situ diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya engkau memperbanyak istighfar, innahu kana ghafara. Pasti Allah akan mengampuni kalian. Dan di dalam ayat selanjutnya di situ disebutkan apa? Wa yumditkum bi amwal, ya. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Sebelum itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sebab istighfar ini, dengan sebab istighfar maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Menurunkan hujan. Artinya apa? Paceklik atau apa namanya, kekeringan. Karena sebab banyaknya orang-orang yang beristighfar di dalam sebuah kota atau sebuah desa atau sebuah tempat. Bahkan di dalam surat Al-Anfal disebutkan, ya, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah memberikan azab, tidaklah Allah akan mengadab satu kaum di tempat itu ketika di dalamnya banyak orang yang beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ya. Ya, yang kedua, wa yumtitkum bi amwal wa banin. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan apa? Harta kepada kalian. Nah ini. Jadi ini petunjuk Allah, Bapak Ibu. Kalau kita ini memang banyak dosa, ketika kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita dan Allah akan memudahkan segala urusan kita. Oleh karena itu di dalam tafsirnya, ya, kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir di dalam ayat ini tadi,
yang kita kaji, Allah Subhanahu wa taala ya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ini hendaknya kita hafal ya, kita hafal Bapak Ibu. Jadi istighfar itu diajarkan oleh Rasulullah, ada banyak kalimatnya ya. Ya, di antaranya adalah Astaghfirullahaladzim. Kita memperbanyak kalimat apa? Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim ya. Ada juga Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Itu juga. Nah, ada sayyidul istighfar. Ada sayyidul istighfar. Apa sayyidul istighfar itu? Ya, tuannya ya. Jadi ada dari di antara istighfar ini Rasulullah mengajarkan kepada kita juga sayyidul istighfar kita baca. Yaitu apa? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi ni'mati wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, di dalam hadis ini dikatakan man qalaha fi lailatin, barang siapa yang membaca sayyidul istighfar pada sore hari ya, pada malam hari ini, wadakhalal jannah, dia akan masuk surga. Jadi kalau dia membaca istighfar misalnya ya sore hari ba'da asar atau ba'da maghrib, dan ketika dia meninggal pada malam harinya, dakhalal jannah, kata Rasulullah, dia masuk surga. Wa man qalaha fi yaumihi famata dakhalal jannah, kalau dia membacanya pada siang harinya, di pagi hari dia baca sayyidul istighfar, kemudian dia meninggal di siang hari, maka dia akan masuk surga. Masya Allah ya. Enak napa mboten? Enak. Tapi yang masalahnya kita apakah bisa melaziminya? Karena istighfar itu Pak butuh apa? Butuh kekuatan iman. Kadangkala kita ini terkendala, hati kita ini menjadi hati yang ya kotor, sombong, tidak butuh Allah. Ya. Ketergantungan kita kepada makhluk ini lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Sementara kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsarul istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, maka apa? Allah akan memberikan jalan keluar dari segala persoalan, dari segala kesempitan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Rasulullah mengatakan dia akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Masya Allah ya. Besok Allah kasih rezeki, insya Allah. Besok Allah kasih pekerjaan. Besok kita beraktivitas dan mendapatkan ketenangan. Min kulli dzikin makhrajan, kata Rasulullah, kalian akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu yang sempit, Allah berikan jalan keluar. Persoalan-persoalan hidup panjenengan sedaya akan diberikan oleh Allah jalan keluar, solusi Pak. Ya. Dodol kebab sepi dengan banyak istighfar langsung diberi kemudahan. Ya. Masih ingat Bapak Ibu kisah Imam Ahmad bin Hambal? Imam Ahmad bin Hambal ini usianya sudah tua, tapi dia ini kok tiba-tiba kepengin jalan-jalan. Jalan-jalannya bukan kok ke Kenjeran, ke ya. Jalan-jalannya ke luar negeri. Ya. Akhirnya karena waktu dulu ya
ya pokoknya jalan. Tiba di satu masjid, ketika sudah selesai sholat, karena tidak ada tempat, istirahat mau tidur, diusir. Pak tua, jangan tidur sini Pak. Ini masjid bukan untuk tidur, baca. Oh iya, saya tidur di teras saja. Tidak boleh Pak, begitu tidur di teras, diusir. Ini masjid bukan untuk tidur. Nggak boleh ya, nggak boleh. Ini Imam Ahmad bin Hambal Pak, ulama besar, ya, ulama besar, tapi diusir-usir di masjid ini ya. Apa yang menyebabkan Imam Ahmad bin Hambal ya, kemudian keluar safar, kemudian di masjid diusir-usir ini, sampai ketemu dengan seorang, Bapak mau kemana? Saya tidak tahu ini, saya mau istirahat saja malam ini. Ya sudah Pak, di rumah saya. Nah, ternyata orang ini tukang roti. Setiap dia ngadon roti ya mecah telur, astagfirullahaladzim, ngaduk pakai tepung, astagfirullahaladzim, nyampuri ya. Pokoknya proses pembuatan telur itu dari pertama sampai akhir dia astagfirullah minum ya. Pokoknya astagfirullah ya, kecuali di hammam ya. Astagfirullah. Dilihat Imam Ahmad, kemudian ditanya, apa yang kamu dapatkan ketika kamu selalu beristighfar ini? Apa? Wahai Tuhan, saya mendapatkan semuanya kecuali satu. Apa itu? Dalam hidup saya ini kecuali satu yang belum, yaitu saya ingin ketemu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah ya. Ternyata dengan istighfarmu ini saya dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke tempatmu ini. Hah? Apa maksudnya Tuhan? Saya Imam Ahmad bin Hambal. Subhanallah ya. Dengan sebab istighfar Allah Subhanahu wa taala mendatangkan apa yang dia mau. Coba. Subhanallah. Makanya Pak, istighfar ya. Istighfar. Kita akan tenang, semua rezeki ya akan didatangkan oleh Allah dengan tiba-tiba. Persoalan-persoalan hidup kita akan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan meminta ampun kepada Allah, dengan istighfar ini kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala maha segalanya. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum sedih, ketika bapak ibu dalam keadaan sedih banyak masalah, ya, kemudian bapak ibu kemana-mana, tambah kacau, hidupnya tambah susah, apalagi minta pertolongan, Pak D, bule, teman, gak ada yang gubris. Oh ya, sabar aja, sabar, insya Allah ada jalan keluar. Mengharapkan kepada makhluk gak ada jalan keluar. Begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan istighfar kita, Allah jadikan hati kita apa? Lapang. Allah jadikan jalan keluar di dalam permasalahan kita. Jadi istighfar ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan kapanpun ya. Apalagi setelah melaksanakan ibadah ya. Karena apa? Kadangkala kesalahan-kesalahan kita ini tanpa kita sadari. Begitu juga dalam hidup kita ini kadang-kadang banyak melakukan kesalahan ya. Baik tindakan maupun perkataan kita yang menyakiti hati orang lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ya apa yang kita kaji pada malam hari ini. Intinya adalah setiap kita melaksanakan ibadah kepada Allah, maka kita harus mengingat zikir ya, zikrullah ya, ini seperti tulisannya ini, zikrullah ya. Masjid ini Masya Allah ya, selalu mengingatkan kita kepada Allah. Dan yang kedua apa? Senantiasa kita melazimi apa? Istighfar, agar hidup kita diberikan jalan keluar dari segala permasalahan, dilapangkan rezekinya ya. Dan melazimi istighfar ini akan membuat hati kita menjadi tenang ya, menjadi tenang. Maka istighfar ini sebetulnya kan mudah ya Pak ya, sebetulnya kan mudah, gak sulit. Tapi kadangkala kita ndak ingat gitu ya. Yang diingat duit ya. Ya.
Nah ini ya, ternak teri ya. Nah, jadi yang didikiri ini bukan astagfirullahaladzim. Kalau kita seperti orang tukang roti tadi ya, pengen umroh, pokoknya istighfar aja. Ya. Rasulullah dalam sebuah hadis sahih dikatakan, karena Rasulullah yastaghfiru yauman mi'atu marrah. Rasulullah manusia yang dijamin oleh Allah masuk surga dalam sehari Pak istighfar berapa kali? 100 kali. Lah kita ini dijamin masuk surga napa mboten? Ndak pasti ya. Sing pasti wake dosae. Salah tok ya. Lah kok kita ini sehari saja mungkin istighfar itu bisa dihitung ya. Rasulullah saja sehari 100 kali. Lah kita ini berapa kali? Nah inilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah untuk senantiasa berzikir. Ya. Sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Pesan Rasulullah kepada sahabat, jangan engkau tinggalkan doa ini setelah sholat. Allahumma a'inni ala dzikrika, ya Allah, tolonglah aku untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa husni ibadatik, agar aku bisa melaksanakan ibadahmu kepadamu dengan baik ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, dan senantiasa bersyukur kepadamu. Nah ini ya, 3 ini ya. Dan ini adalah salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat dan tidak boleh ditinggalkan setelah sholat. Nah ini. Mudah-mudahan kita bisa berzikir, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan zikir dan istighfar ini bisa menjadi wasilah kita dimudahkan segala urusan kita dalam hidup, diberikan kelancaran rezeki, diberikan kemudahan dari segala persoalan, dan juga Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majelis ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.